TIC Talk. Mohon maaf Bapak Ibu. Halo Citizen, jumpa lagi di TIC Talk, podcast yang membahas seputar industri TIC, Testing, Inspection, and Certification. Edisi kali ini kita akan fokus nih membahas seputar tema yang lagi happening banget, yaitu tema SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, untuk ngebahas tema SDGs ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang keren banget tentunya. Ada Mbak Ririn dan Mbak Cynthia dari Divisi Pengembangan dan Pemasaran Perusahaan. Sehat ya Mbak? Makasih udah mau hadir di sini. Makasih. Makasih juga. Oke, pertama pengen nanya dulu nih terkait SDGs, Mbak Ririn. Kenapa sih SDGs ini sekarang lagi happening banget temanya? Bisa di-sharing nggak kita? Dulu namanya itu adalah MDGs, dimana MDGs itu adalah Millennium Development Goal. Jadi Millennium Development Goal itu parsial dan tidak harus 100% dalam pencapaiannya. Kenapa dikatakan parsial? Karena dia itu sistemnya itu permasalahan yang dijawab. Jadi dia sistem sulam, terus ada permasalahan dijawab, dia parsial, tidak langsung secara universal. Makanya itu itu hanya sampai di tahun 2015 dari tahun 2000, sehingga 2016 dicanangkanlah program SDG Sustainability Development Goals. Yang ini punya target 2030 yang lebih universal, yang menjawab semua permasalahan mulai dari hulu ke hilir, dari tingkat global hingga tingkat tapak, baik dari nasional untuk pemerintahan secara nasional maupun di tingkat daerah. Jadi ini sekarang lagi happening. Karena lagi happening, setiap ada permasalahan kita cari, kita teliti. Pasti kompleks sekali dan itu mengandung yang namanya ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola itu. Sehingga untuk menjawab itu kita perlu melakukan program-program yang berhubungan dengan SDGs tersebut. Untuk SDGs sendiri sebenarnya tuh dia itu sifatnya wajibkah dipenuhi sama semua negara termasuk Indonesia atau dia sifatnya voluntary, Mbak? Ini tidak wajib, namun Indonesia sudah ikut berkomitmen dengan 100 negara lainnya untuk melakukan peningkatan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, karena memang permasalahan di setiap negara itu hampir sama. Salah satunya itu kemiskinan. Untuk MDGs dulu tidak spesifik tuh permasalahan kemiskinan itu apa gitu. Kemiskinan itu kan kompleks ya, tidak hanya berbicara ekonomi, juga berbicara dengan keadaan sosial di setiap negara. Permasalahan setiap negara itu berbeda. Jadi memang bukan suatu kewajiban. Namun kita sudah berkomitmen sehingga muncullah dulu tahun 2017 itu ada Perpres nomor 59. Itu memang udah dicanangkan tuh, tapi sekarang lebih ditekankan lagi di Perpres 2022 nomor 111. Jadi memang kita sudah berkomitmen untuk pencapaian Sustainability Development Goals tersebut. Berarti SDGs atau pembangunan berkelanjutan ini bukan cuma soal lingkungan ya, tapi banyak aspeknya, Mbak ya? Benar. Terutama salah satunya yang penting itu kita tidak boleh hanya terfokus terhadap lingkungan, kita juga harus melihat tingkat perekonomian dan keadaan sosial budaya masyarakat yang ada di dalam suatu negara maupun di suatu daerah. Jelas banget ya menjelaskan tentang SDGs nih. Nah, kan kita tentang TIC Talk ya, yang ngebahas tentang industri TIC. Nah, ini tadi kita ngebahas SDGs. Apa sih kaitannya atau peran kita nih PT Survey Indonesia sebagai perusahaan TIC? Ini berarti peran Survey Indonesia ya. Kita kan disebut-sebut sebagai agent of development-nya pemerintah. Nah, dari situ kita ngelihat ada perpres yang tadi udah dijabarin sama Mbak Ririn. Itu ternyata perpres itu menunjukkan bahwa implementasi aksinya SDGs itu sangat bergantung terhadap pemerintahan daerah maupun skalanya provinsi dan skalanya daerah atau kota dan kabupaten. Nah, kemudian Kementerian Bappenas itu fokus di daerah provinsi karena memang high level kan ya. Nah, kita di sini membantu mendukung Kementerian Bappenas terutama di wilayah Sekretariat Nasional SDGs itu untuk mengumpulkan apa sih aksi-aksi atau data-data yang memang hasilnya itu menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap Sustainable Development Goals tadi. Gitu. Nah, apa yang kita buat? Yang kita buat itu ada semacam program inisiatif namanya Integrated Sustainability Indonesia Movement atau disebutnya ISIM. ISIM ya. Nah, ISIM ini dia itu berskema rating dan awarding.
Jadi memang tujuannya tuh memotivasi aksi-aksi dari para aktor tadi untuk yuk sama-sama kita mencapai target 2030 gitu. Nah dari sini itu banyak banget benefit yang didapat untuk program ini. Pertama, mereka tuh bisa mengukur capaian mereka. Jadi ICIM ini kan ada metodologinya ya berupa indeks. Nah indeks ini yang mereka isi setiap jangka waktu setahun atau 2 tahun. Nah mereka bisa ngukur tuh, oh mereka tuh aksinya udah sejauh ini gitu. Terus dia juga bisa positioning dan benchmarking ke peersnya. Oh kota ini ternyata lebih tinggi, kenapa ya, kayak gitu. Nah terus ada horizontal learning setelah itu. Jadi bisa saling belajar, saling berbagi best practice kayak gitu. Nah ICIM ini yang ikut kota, kabupaten atau apa nih Mbak? Oke, di tahun 2022 itu kita judulnya ICIM for Cities. Jadi pesertanya pemerintah kota. Alhamdulillah banget, kita nggak nyangka setahu waktu pas launching pertama itu yang ikut antusiasmenya lumayan tinggi karena 70 dari 98 kota di Indonesia tuh ikut gitu. Ternyata kan memang semangat ya, maksudnya antusiasnya itu semangat gitu. Nah di sini kita coba apresiasi para pemimpin daerah terutama pemerintah kota ini, apa sih program unggulan dari kota mereka kayak gitu. Jadi itu ya aktivitasnya ratingan. Nah ini yang jadi dewan jurinya siapa tuh waktu aktivitas ratingan ini Mbak? Oke, waktu pas pemilihan dewan juri tentunya kita ingin semuanya independen dan memang multi pihak. Jadi memang hadir semua perwakilan dari setiap multi stakeholder. Ada pemerintahan, kita datangkan langsung dari Bappenas ya. Betul. Kemudian ada akademisi itu dari SDG Centernya kebetulan dari Unpad, Universitas Padjadjaran. Kemudian dari praktisi kita datangkan juga praktisi urban, sekaligus ketua IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia. Kemudian ada media, terus ada pelaku bisnis, bisnis, dan nggak lupa ada perwakilan orang muda. Nah, itu ada duta SDGs kita. Ada duta SDGs ya. Ada orang muda maksudnya. Ada Pagi Lima Brasar juga. Staf presiden kan. Iya, jadi turut serta kita such a honor ya untuk having mereka gitu waktu pas penjurian. Jadi banyak pihak yang dilibatkan untuk pembuatan tadi ya, ratingan tadi ya. Itu berarti udah diikutin sebagian besar kota ya untuk SDGs tadi? 70 lebih mungkin udah. 74 kota yang udah kita punya nilai ratingnya, terus ikut di awardingnya tersebut. Kan tadi ada kota dan kabupaten. Nah ini gimana nih? Pas di tahun yang sama tuh mereka bareng-bareng di rating atau berbeda tahun? Harus spill. Ini pertanyaan menarik. Jadi tahun 2022 itu kita selesai di kota. Nah kemudian 2023 nextnya apa gitu kan, pertanyaannya itu. Waktu itu juga sempat di challenge Bappenas nih, kok kabupatennya nggak diajak gitu ya. Kok nggak diajak sebenarnya bukannya nggak diajak, cuman waktu itu kan kita masih pilot project dan kita nggak expect kalau scale kita itu bisa segitunya, karena kota itu FYI 98 ya, dan kabupaten itu 416. Berarti kan resource-nya harus gede banget ya. Betul. Gitu. Tapi insya Allah sih di tahun 2003 ini kita lagi merumuskan dan propose untuk khusus kabupaten. Jadi nanti skemanya tuh selang-seling gitu. Ya memang menariknya memang setiap kunjungan ke daerah, mau dia di daerah untuk pemerintahan kota maupun di kunjungan daerah untuk yang kabupaten, memang yang sering ditanya tuh untuk kabupaten kapan nih gitu. Jadi memang kita awalnya ya udah kayaknya kota dulu waktu itu, ternyata pas ini daerah itu juga semangatnya besar gitu, makanya kita juga lagi mempersiapkan itu untuk yang kabupaten, karena memang ini juga semangat dari pihak kabupatennya langsung, bahwanya mereka juga mau nih buat rating, ternyata output yang mereka dapat untuk pemerintahan kota itu dibutuhkan juga untuk di tingkat kabupaten gitu ya. Makanya kita jadi sebenarnya ICIM ini bisa jadi panggung ya buat pemerintah kota dan kabupaten tadi ya. Iya. Apalagi kabarnya kan tahun depan tahun politik tuh. Jadi itu salah satu ini ya tangganya juga. Tapi kalau untuk yang kabupaten nanti walaupun
kita lakukan di tahun yang memang krusial ini, tapi kita melakukan rating awarding itu sebelum gongnya itu. Jadi nanti gongnya itu di bulan November. Kita nanti untuk yang kabupaten kita di Oktober kita udah selesai. Yang kemarin yang menang siapa Mbak untuk yang ICM yang kemarin? Ada 3 kota terbaik. Yang terbaik pertama itu kota Semarang. Kemudian yang kedua kota Tebing Tinggi, dan yang ketiga kota Salatiga. Dan ini yang menarik lagi bahwasanya biasanya nih kalau ada awarding gitu pasti yang juara itu Pulau Jawa katanya. Terus Pulau Jawa karena lebih berkembang gitu. Tapi justru ini yang membuktikan bahwanya ICM itu independen. Memang penilaiannya itu waktu nyusun metodologi kita yang butuh berapa hari? Banyak waktu untuk berbulan-bulan dengan semua stakeholder yang ada. Ternyata benar kita tidak bisa membuat metode yang hanya menguntungkan di Pulau Jawa terus merugikan di Indonesia Timur misalnya. Ternyata ramuan itu tepat guna. Justru menariknya juara 2 Tebing Tinggi itu Sumatera Utara, salah satu kota yang di Sumatera Utara yang nggak begitu kota yang memang sering didengar. Betul. Gitu. Kalau Semarang udah sering gitu kan, Salatiga, dan itu membuktikan bahwasanya yang kita buat metode itu tidak hanya menguntungkan beberapa pihak dan benar-benar independen. Kan kita punya platform juga kan Mbak ya. Jadi memang platform kita itu melihat bagaimana progres pengisian datanya, bagaimana data entry-nya. Penilaian kita itu juga via Zoom yang memang semua orang bisa lihat. Oh, penilaian via Zoom ya kemarin? Yaps, itu penilaian jurinya via Zoom dan tidak ada dusta di antara kita. Semua ada di platform kita. Karena diverifikasi Mbak. Ada proses verifikasi itu mungkin pembeda dengan awarding lainnya. Kita ada verifikasi karena kita TIC tadi itu peran yang dimana kita jadi verifikator gitu. Jadi ada data masuk, kita nggak langsung ini semua sesuai gitu, tapi kita cek satu-satu apakah sumbernya benar, apakah rumusnya sesuai kayak gitu. Keren banget. Nah, dari tadi kan ngomongin seputar SDGs nih, Mbak Ririn sama Mbak Cynthia. Kalau boleh tahu nih, emang backgroundnya ini apa nih kalian ngomongin terkait SDGs? SDGs ini apa nih? Mbak Cynthia dulu deh. Oke. Kalau aku S1 di IPB, jurusannya Landscape Architect. Dan kebetulan dari dulu tuh aku memang interest ke pilar lingkungan. Jadi sempat ambil konsentrasi di bagian konservasi sumber daya alam. Gitu. Jadi ekologis gitu tuh aku suka tuh gitu. Nah terus lanjut ke S2-nya agak murtad nih sedikit. Aku agak menyimpang ya. Coba melengkapi ke lah sebenarnya bagian manajemen bisnis dan konsentrasinya marketing. Nah dari 2 educational background itu aku coba sambungin supaya bisa mengkomunikasikan apa ya, sesuatu yang bersifat sustainability tadi, yang ekologi itu di ranah bisnis gitu. Saling melengkapi lah Mbak, nggak nyimpang juga. Kalau Mbak Ririn boleh sebenarnya dibilang murtad sih enggak sih, tapi memang kadang memang kita sering dibilang, saya juga IPB murni, maaf sebelumnya. IPB memang jadi memang IPB itu institut fleksibel banget. Jadi memang kita sering tertarik dengan ilmu-ilmu yang lain. Sekarang kita juga di sana ada namanya minor atau kita bisa ngambil mata kuliah di luar dari yang mata kuliah sebenarnya, konsen sebenarnya kayak saya dulu ambil perilaku konsumen gitu. Coba apa hubungannya? Karena S1 saya memang background saya memang, kalau saya memang udah murni lingkungan. Memang S1 saya itu adalah konservasi sumber daya hutan, ekowisata. Kemudian S2 saya memang magister saya udah memang langsung ke lingkungannya juga. Karena waktu itu saya ngambil bidang minat itu adalah jasa lingkungan. S2 saya ngambil pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Bidang minat saya memang waktu itu adalah agromaritim berkelanjutan. Keluarlah kata berkelanjutan waktu itu, tapi masih MDGs. Setelah waktu itu masih MDGs, terus ternyata berkembang, terus ngambil, saya sekarang lagi menyelesaikan proses doktoral itu, ngambil juga ilmu pengolahan sumber daya alam dan lingkungan juga. Bidang minat saya itu ada modeling untuk pengolahan berkelanjutan. Memang berarti dokter Chan dong ya. Tinggal ujian. Amin, semoga lancar ya Mbak ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman selama 10 tahun di bidang ekologi, di bidang sosial, itu memang nggak bisa dipisahkan, itu utuh, kompleks, sehingga sama tuh bidang konservasi ini membawa kita bahwasanya
kita boleh pemanfaatan, tapi pemanfaatan itu ada batas. Kalau orang lingkungan bilangnya batas daya dukung. Ternyata batas daya dukung ini tidak pure lingkungan juga, ada sosial juga, ada budaya, ada juga ekonomi. Apalagi ekonomi kita bicara perut ya, nggak mesti kita bilang dilarang membuka ini gitu kan, orang juga butuh untuk peningkatan perekonomiannya. Jadi dari dasar yang suka orang-orang konservasi ini juga merembet, ternyata semuanya harus berjalan bersama. Oke, keren banget ya latar belakang, berarti relate banget sama pekerjaan yang lagi kerjaan sekarang nih ya. Iya. Nah, kan katanya nih teman-teman di Surfer Indonesia sering banget nih kunjungan ke daerah-daerah nih, ke kota, kabupaten terkait mensosialisasikan terkait ICIM ini kan, dan SDGs juga. Nah, boleh di-sharing nggak gimana sih respon dari teman-teman di kota dan kabupaten terkait program ICIM atau SDGs ini? Oke, mungkin waktu itu agak shock juga, maksudnya kita diterima sangat baik di tingkat sana. Kita langsung datang ke Bapedanya gitu, disambut dengan sangat baik, dan salah satu ketua Bapedanya juga sempat mengapresiasi kita bahwa ini program yang sangat banyak manfaatnya bagi kita gitu. Kita bisa nge-track kinerja kita selama ini, kita bisa atur strategi APBN kita gitu. Apa sih yang kurang gitu? Oh, bolongnya ternyata di pilar lingkungan. Oh, tapi ternyata pilar sosial juga butuh. Nah, mereka tuh bisa memprioritaskan atau bisa mulai dari hasil yang kita kasih di ICIM ini, mereka bisa jadikan itu banyak keputusan yang strategis gitu ke depannya gitu ya. Ini dengar-dengar Mbak Ririn sering jadi narasumber ya? Iya. Sering jadi materi-materi sosialisasi ke pejabat-pejabat daerah nih. Iya, ini tadi bahwasanya memang ICIM ini tidak hanya sebatas rating dan awarding saja. Kita punya program pengembangannya. Mungkin di award yang lain dia rating, dia kasih hadiah, dikasih penghargaan dan selesai. Dan tak apa, kalau kita enggak, kita itu ada program pengembangan. Salah satunya ya kita siap untuk membantu daerah dalam akselerasi pencapaian nilai SDGs-nya. Pencapaian SDGs kita akselerasi dengan apa? Kita mengajukan beberapa program. Misalnya memang kita diundang di acara Musrembang. Musrembang itu musyawarah perencanaan daerah dalam penyusunan RKPD. Jadi memang setiap daerah itu memiliki kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah. Jadi di daerah itu kita sebagai narasumber. Kenapa kita sebagai narasumber? Karena memang kita sudah menilai pencapaian SDGs mereka. Kita sudah memberi beberapa masukan. Kita melakukan gap analisis, apa yang bisa dilakukan daerah ke depannya, apa yang menjadi prioritas pembangunan. Tujuan RKPD dan Musrembang itu kan mau lihat prioritas pembangunan di daerah itu apa nih ke depannya gitu. Terus kita dijadikan narasumber juga kemarin sebagai evaluasi SDGs di kota. Ya kita bisa notice lah, ada beberapa kota yang mengundang kita seperti Kota Tebing Tinggi, Probolinggo. Tidak hanya kota juara. Mungkin ada yang mikir ya iyalah diundang karena juara. Oh enggak, kita diundang oleh semua bagian dari ICIM for Cities. Kita siap untuk semua itu. Kita melakukan kerjasama untuk program-program yang kita bisa usulkan untuk akselerasi pencapaian SDGs-nya. Ya kayak yang dibilang Mbak Siti, kita kemarin verifikasi offline itu seru ya Mbak ya. Seru sekali. Jadi jarang di kantor ya, di kerjaan ya. Iya, soalnya besok juga harus ke Semarang. Kita ke kota Semarang untuk melakukan jadi narasumber juga, audiensi juga terkait pencapaian SDGs di Kota Semarang. Memang untuk SDGs ini tidak digunakan hanya sebatas suatu dokumen. Ini bisa menjadi bahan acuan suatu daerah untuk melakukan program ke depannya. Jadi memang seperti yang disebutkan Mbak Cynthia tadi, bahwasanya ini jawaban dari permasalahan di daerah. Jadi yang selama ini dinilai di provinsi, ternyata ada data yang harus mengeluarkan data itu bukannya provinsi, tapi kabupaten dan kota. Ya disitulah muncul ICIM ini, bahwasanya kita memberi wadah, oh ini yang disediakan oleh kota, dan mereka juga melakukan program itu. Jadi biar ini juga suatu ajang buat daerah itu mengcapture apa sih yang dilakukan oleh daerah berdasarkan dari hasil yang kita lakukan kemarin. Jadi hasilnya tuh lebih unik gitu sih, karena memang setiap daerah itu beda ya. Setiap daerah beda, dan daerah tuh punya keunikannya masing-masing gitu. Contoh daerah kota Kepulauan Seribu gitu ya, hanya laut aja gitu. Ya otomatis ya mereka aksinya ya pasti lewat aksi-aksi laut, terumbu karang dan lain-lain. Beda mungkin dengan
desa atau kota yang di memang metropolitan. Itu kan mungkin mereka aksinya vertical gardening, urban rooftop gardening dan lain-lain. Jadi punya ciri khas sendiri, punya program unggulan sendiri yang menjadi pembeda, dan itu yang kita nilai di depan juri. Yaps, makanya kemarin kita buat verifikasi offline itu kita melakukan verifikasi keterwakilan setiap pulau. Oke. Jadi kalau kita memang sebatas rating tertinggi, pasti nanti rating tertinggi itu misalnya dominan di Pulau Jawa. Kita memakai rating tertinggi sih 100% keterisian data, tapi mewakili semua pulau. Jadi kemarin Mbak Cynthia di Kalimantan, saya di Sumatera, ada Angel namanya di Sulawesi, terus di Jawa kita kemarin bareng-bareng. Memang itulah yang membuat penilaian kita itu sangat independen. Dan itu kita di platform ya silahkan dilihat penilaiannya bagaimana, dokumentasi kita ada, kita lakukan penilaian secara langsung via Zoom, dan itu dipresentasikan oleh langsung kepala daerahnya. Dari 15 kota paling cuma 2 atau 3 yang tidak diwakili wali kota, saya wali kota semua. Iya. Keren. Dan itu komitmen leadership loh, karena memang yang paling penting itu komitmen leadership, karena komitmen leadership itu menunjukkan bahwa daerah itu siap untuk melakukan program yang ada. Gitu. Justru malah ini ajang menunjukkan komitmennya. Jadi kelihatan ya yang mana yang benar-benar komitmen dan menjadi leader di kotanya. Gimana nih kita sama-sama mencapai target nasional 2030 dan bisa berpikir ke depan bahwa ini impact secara nasional dan global gitu. Jadi PTS ini bukan sekedar merating ya, tapi juga melakukan asistensi, edukasi, verifikasi juga tadi, yang mana membuat daerah jadi tahu nih apa yang perlu dilengkapi sama mereka buat peningkatan pencapaian SDGs-nya. Nah, setelah SDGs ini kira-kira setelah program ISIM ini kira-kira ada hal lain lagi nggak yang bisa didorong PTSI buat daerah untuk pencapaian SDGs-nya? Iya, kita kemarin udah lakukan listen learn juga ya buat webinar listen learn, bahwasanya kota-kota pemenang itu bisa melakukan sharing terhadap kota-kota lainnya terkait kenapa sih mereka bisa SDGs-nya bagus banget, program apa yang mereka lakukan. Itu buat kita daerah itu biar berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Dari situ banyak yang berkolaborasi, misalnya ternyata di kabupaten ini bagus gitu. Ada program apa stunting itu kan itu permasalahan nasional. Betul. Ternyata ada beberapa daerah itu untuk menjawab permasalahan nasional itu sudah ada jawabannya gitu. Itu jadi bisa sharing. Terus kita juga sering menjadi narasumber. Terus kita juga pengembangannya kita mengajukan beberapa program. Misalnya nih kemarin beberapa kota ada permasalahan, kita kan punya gap analysis. Permasalahan di perekonomian. Ternyata daerah ini memiliki beberapa produk daerah yang bisa dipasarkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya produk UMKM. Produk UMKM itu kan umumnya itu ada di makanan dan minuman itu ya. Betul. Jadi apa sih yang bisa meningkatkan nilai UMKM dari kota A misalnya? Ternyata harus kalau sekarang ada namanya sertifikat halal. Kemudian kita bisa juga, sekarang kan produk itu salah satunya bukan makan dan minuman juga penting tuh. Ada berapa sih kalau sekarang namanya TKDN, yaitu komponen dalam negeri, itu juga menjadi nilai jual dari suatu produk itu. Jadi memang misalnya sebenarnya di daerah Sumatera Utara misalnya yang dominan bukan muslim gitu, tapi mereka sangat aware terkait sertifikasi halal. Kenapa? Memang yang kunjungan di situ kan banyak yang muslim ya. Dia itu bisa meningkatkan perekonomian dong dengan adanya sertifikat dari produk-produk dari daerah tersebut. Kemudian waktu kita melakukan gap analysis, ternyata ada beberapa data yang daerah nggak punya, misalnya GRK. Kenapa kita pakai GRK? Tadi coba dong Mbak di-spill. Kan kemarin kita juga penyusunan metodologi pakai GRI kan, itu bener. Juga menjadi pembahasan yang panjang. Mbak, GRK apa Mbak? Coba jelasin. Citizen biar tahu semua nih. Ya. GRI gas rumah kaca ya. Jadi memang kemarin kita ada metodologi. Kita pakai GRI waktu itu. Itu kayak standar global terkait gas rumah kaca. Dia laporan emisi lah gitu. Gak semua daerah itu punya. Kemarin mungkin Mbak Cynthia udah pengalaman gimana metode itu diperjuangkan, karena kita perlu standar global kan. Dan tema kita waktu itu untuk wording dengan Bappenas itu memang tentang ekonomi hijau, bagaimana tentang perlunya peningkatan energi. Jadi makanya kemarin daerah banyak tuh yang nggak punya data itu. Kita udah punya gap analysis ya. Kita sebagai perusahaan TIC sebenarnya daerah itu
harus perlu melakukan penilaian terhadap emisi itu. Itu salah satu contoh yang program kita ini. Kenapa penting? Karena memang sekarang adanya green procurement. Kalau orang daerah nggak ngerti itu apa tuh Mbak green procurement, nggak ngerti gitu. Justru kita sebagai perusahaan TIC dan kita juga salah satu BUMN Indonesia, kita membantu daerah. Ini loh yang harus dipersiapkan, salah satunya itu dokumen itu. Kita harus melakukan pelaporan sehingga daerah-daerah itu kita kayak penerjemah gitu loh, penerjemah tentang dokumen standar global itu. Sama kalau kita ke daerah, waktu kita verifikasi banyak kata-kata yang standar global itu atau nasional juga ada kata-kata yang daerah itu tidak mengerti. Tapi mereka punya sebenarnya. Mereka punya dan mereka tidak mengerti. Ya itu kita fungsi kita melakukan edukasi ternyata ini dokumennya contohnya seperti ini, kita bantu daerah. Itu pembeda kita dengan awarding yang lainnya, yang dimana awarding yang lainnya mungkin hanya sebatas indeks, pakai data sekunder, diambil data-data dari mana-mana pun, digabungkan, di rating. Kalau kita tidak, mungkin daerah punya data itu tapi mereka tidak aware terhadap data itu gitu. Dan kita juga bantu, makanya kedepannya mungkin kita bantu pendampingan lah ya Mbak, intinya. Benar, gitu. Itu sangat penting. Itu fungsi kita sebenarnya. Keren banget ya, TIC. Jadi mau flashback nih Mbak waktu pas bikin indeks. Iya. Itu banyak banget challenge dan cerita-cerita. Tahun berapa dimulainya Mbak? Sorry Mbak. Dari awal 2022. Oh 2022. Itu masih tahap awal banget. Kayaknya mungkin kuartil 1-2 ya. Di sekitar 3 bulanan kita nyusun metodologi itu. Nah, waktu workshop metodologi itu ada 2 challenge yang kita rasain gitu, kayak deg-degan ser-sernya ada banget. Yang pertama kita di challenge apakah kota itu punya data yang lengkap gitu, karena data kota itu sedikit gitu. Itu tadi Indonesia tuh luas, Indonesia tuh ketimpangannya ada banget gitu. Nah, bagaimana permasalahan ketersediaan data ini bisa seimbang gitu. Nah, akhirnya di situ kita bilang lah bahwa memang kita sistemnya itu pengungkapan data. Jadi siapa berani mengungkapkan data itu dinilai lebih gitu. Jadi kita appreciate itu di ratingan ini gitu. Jadi siapa yang paling rajin, siapa yang paling ngeh, itu pasti dia dapat poin lebih tinggi lah gitu. Nah, terus ada juga yang nyeletuk kenapa pakai JRI, karena JRI itu biasanya dipakai pelaku bisnis gitu. Biasanya corporate base banget lah gitu. Kok dipakai ke pemerintah kota dan daerah gitu. Nah, di situ kita coba bilang bahwa ini indeks global yang solutif nih untuk dipakai gitu. Why not gitu, karena kan basisnya juga organisasi ya, Pemda dan corporate itu, dan banyak praktik baik yang bisa diambil. Contohnya tadi yang green procurement itu kan dari JRI, terus ada beberapa indeks lain yang maksudnya tuh udah lebih komprehensif tapi lengkap gitu. Jadi kita coba ada beberapa dari situ, dan ya syukurnya akhirnya mereka semua semangatnya sama nih akhirnya. Oke, kita kasih indeks yang kota bisa capai dan kasih indeks yang mereka akan capai gitu. Jadi ada ruang di mana kota itu bisa improve dan every year gitu. Jadi kayak enggak sampai sekarang saya bisa ngasih indeks data 70% aja. Mereka ada alasan lain untuk ikut lagi gitu, supaya mereka terus improve, dan ya itu nanti kedepannya mereka nggak cuman sampai di standar nasional tapi juga internasional gitu. Makanya menariknya ini kita sempat diragukan ya waktu itu, betul. Metodologi itu karena kita memasukkan yang biasanya mereka punya data TPB dari Bappenas, kita masukkan secara global, yakin bisa. Dan akhirnya yang bisa 100% keterisian data itu ada sekitar 30 kota. Berarti itu membuktikan ya bisa ternyata. Bisa. Maksudnya mereka juga siap ya. Kalau untuk go global tuh bisa. Bisa. Jadi memang ya berarti kalau memang ada yang nanya ragu, ada yang 100 malah lebih dari 10 kota. Jadi makanya dari sini kita bisa lihat bahwasanya standar-standar yang memang menurut kita itu sangat internasional, kalau kita bantu dengan pendampingan, dengan beberapa masukan, itu bisa kita ini. Dan menariknya kita tidak memakai 2 goals ya. Itu juga 2 goals itu pesisir dan daratan itu. Jadi lautan, ada 17 goals nih, ada 17 kita nggak masukin apa tuh? Boleh dijelasin? Itu kalau dijabarin bisa ketiduran ya. Di satu SKS ya. Jadi mungkin ada dari 17 indikator itu ada 2 indikator yang tidak kita terapkan, yaitu daratan dan lautan. Karena kenapa?
tidak semua kota di Indonesia itu punya lautan. Betul. Jelas. Dan yang paling jelas lagi, seandainya juga dia punya daratan, dia tidak concern ke situ, malah dia concern ke lautan. Misalnya. Jadi untuk ya tadi biar dia independen, tidak condong ke arah beberapa daerah berkembang dan daerah yang sudah maju, kita tidak memakai dua indikator itu. Dan tidak memihak ya. Yaps, makanya juaranya juga tidak pure. Kalau ada yang lihat nggak pure, pare-pare malah di Sulawesi. Jadi memang kita lihat, kita indikatornya kita sesuaikan, dan ini yang bisa dibaca oleh daerah dan bisa diinput oleh daerah gitu. Dan akhirnya metodologi itu pun diterima juga ya oleh pihak daerah dan pihak pemerintah juga ya. Karena keterisiannya mereka bisa ngisi ternyata. Iya. Dan satu lagi, jadi ratingnya itu original kita buat sendiri. Wow. Jadi gimana sih cara bikin grup atau grading klasifikasi ratingnya itu? Nah, kita coba buat yang memang berkesannya tuh memotivasi gitu. Oke, bukan memberi peringkat ya. Kalau yang lainnya, yang lainnya daya ini misalnya keberlanjutannya rendah. Iya, rendah. Atau ini gitu. Kita enggak, justru memotivasi ya. Iya, betul. Kita output ratingnya enggak memotivasi ya. Betul. Jadi sifatnya rewarding gitu. Karena kan kita tahu ini lagi-lagi volunteer ya skemanya. Jadi kita harus menghargai lah apapun. Mereka ingin daftar aja itu udah menunjukkan kalau mereka udah berkomitmen, udah cukup punya komitmen gitu. Nah, makanya rankingnya itu pertama exciter nih, jadi memang masih excited gitu. Dan memang rata-rata Indonesia itu masih excited. Iya kan? Itu lebih dari setengah di Indonesia karena mereka berarti apa ini SDGs masih di tahap bertanya-tanya. Kalau lagi bayi masih merangkak-rangkak gitu. Tapi ada yang udah berlari, udah inovator. Dan itu gunanya ini, di mana inovator ini bisa menginovasi dan memberi motivasi terhadap daerah lain. Betul. Oh, kita udah di inovator nih. Jadi ayo cepat kita berkembang di skor SDGs ini gitu. Ini rating di SDGs-nya atau di ICIM? Di ICIM-nya. Di ICIM-nya. Kalau di ICIM ada apa aja sih ratingnya? Jadi 1 exciter, terus masuk ke tingkat 2 encourager, terus inovator, terus nanti advocator, yang terakhir revolusioner itu memang itu belum ada di kota Indonesia itu belum ada revolusioner. Itu tingkat paling tinggi. Sementara untuk inovator itu hanya 7 daerah. 7 daerah di Indonesia dari sekian banyak Indonesia. Rata-rata di mana ngumpul di mana di Exciter. Tidak terlalu rendah tapi naik sedikit step ke atas. Tapi mereka sudah aware, sudah tahu. Tapi mereka dalam tahap kan permasalahannya sebenarnya itu bukan daerahnya yang tidak mau ya, itu malah keterkaitan datanya. Mereka tidak punya data terkait itu. Makanya kita itu memang karena kita perusahaan TIC, kita juga mengusulkan beberapa program, salah satunya penyusunan dokumen terkait pencapaian SDGs. Kalau memang selama ini TPB itu memang dokumen harus diterapkan di daerah, kita namanya ada voluntary local review. Voluntary local review itu adalah dokumen terkait pencapaian SDGs di tingkat daerah. Karena juga sebenarnya ada VNR ya untuk di standar global. Jadi itu bisa kita membantu pemerintah daerah untuk menyusun dan mengumpulkan data terkait pencapaian SDGs-nya. Jadi dengan adanya itu daerah juga udah bisa rapih gitu dalam penyusunan. Karena daerah itu nggak bermasalah, itu pasti didata. Misalnya kita udah melakukan program pemakaian biogas, tapi datanya itu nggak ada. Cuma bilang kita ada biogas. Harusnya kita punya data. Kan sekarang harus berbasis ya, datanya mana, bener nggak, approve nggak, terverified nggak. Jadi itu memang kita juga memberi usulan program itu. Jadi memang pentingnya penyusunan pelaporan terkait pencapaian SDGs. Dari itu kita baca dari dari program yang kita lakukan yang ICIM itu, ternyata daerah ada bermasalah dominan itu di pendataan. ICIM ini nggak bisa sukses tanpa ada campur tangannya asosiasi itu kunci sukses. Kunci suksesnya juga penting tuh ya buat mensosialisasikan tadi ya. Kita kerja sama APEXI, Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia. Pemerintahan kota seluruh Indonesia, dan juga APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten se-Indonesia, dan jangan lupa ya Bappenas dan juga Kemendagri. Ya, dengan ya balik lagi SDGs itu kan kolaborasi. Betul. Jadi kalau memang kita juga nggak bisa menghubungi semua pemerintahan kota kalau nggak ada APEXI. Nanti juga kita misalnya kabupaten kita harus adaptasi. Betul. Jadi memang
program ini harus berkolaborasi dengan semuanya. Kita harus berkolaborasi dengan siapa? Bappenas. Bappenas itu kan memang lainnya untuk SDGs. Kita perlu bimbingan dari Bappenas. Kemudian Kemendagri kita juga perlu bimbingan dari Kemendagri, karena Kemendagri itu yang mewadahi pemerintahan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi teori-teori pentahelix itu benar banget. Benar. Itu benar banget. Dan itu harus memang diterapkan, karena memang tanpa kerjasama yang baik dan yang ini nggak akan jalan. Dan mudah-mudahan kemarin success story-nya sangat tidak ya. Semua kota itu memang kita jadi tahu kalau Indonesia tuh bisa gitu. Bisa. Yang meragukan standar global, bisa, daerah bisa. Itu kita perlu bimbingan ke daerah aja. Nyatanya bisa ya sebetulnya. Bisa. Apalagi kan semangatnya SDGs itu kan no one left behind ya. Iya. Dan makanya kenapa sering bertanya kenapa sih jarak nggak wording kota lagi, kan mereka butuh waktu akselerasi. Kita kan setahun ini membimbing kota. Kita bersama kota, bukan membimbing dalam arti kita bekerja sama dengan kota untuk meningkatkan nilai SDGs. Akselerasi itu di tahun ini. Oh, kita kabupaten dulu nih. Nanti tahun depan kita kota lagi, kita lihat nih program yang selama ini dikembangkan daerah ke tahun depan meningkatkan yang awalnya mungkin exciter, mana tahu bisa jadi inovator. Kan kita nggak tahu. Mudah-mudahan dengan adanya program-program dengan berbagai daerah, Survei Indonesia salah satu BUMN di Indonesia siap untuk membantu daerah dalam akselerasi pencapaian SDGs-nya. Jadi keren banget ya. SDGs kan program nasional ya. Iya. Yang mana butuh dukungan banyak pihak ya, multi pihak. Nasional dan internasional. Internasional. Yang butuh dukungan semua pihak yang harus didukung ya. Dan tadi PT Survei Indonesia sebagai perusahaan TIC tadi bikin salah satunya tadi iSIM yang tujuannya mengakselerasi tadi pencapaian SDGs tadi. Oke, terima kasih banget nih penjelasannya, sangat jelas dan harapannya bisa mendukung daerah-daerah di Indonesia, kota dan kabupaten untuk peningkatan pencapaian SDGs-nya. Nah, mungkin untuk terakhir, kira-kira closing statement-nya nih untuk edisi kali ini terkait SDGs, boleh di-sharing dulu nggak dari Mbak Cynthia? Oke, hashtag no one left behind, hashtag together we strive. Yes. Mari. Closing statement-nya mungkin karena saya sering ke daerah ya. Jadi closing statement-nya terkait daerah bahwasanya SDGs ini tidak hanya tanggung jawab nasional, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab kita semua termasuk di pemerintahan daerah yang sebagai volunteer di tingkat tapak. Jadi kita sebagai salah satu BUMN kita mendukung akselerasi pencapaian SDGs tingkat kota maupun secara nasional. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi semua pihak kita bisa mencapai SDGs 2030. Terima kasih Mbak Cynthia, terima kasih Mbak Ririn. Itu teman-teman Citizen, pembahasan edisi kali ini tentang SDGs. Nah, jangan lupa untuk mengikuti kita di YouTube dan di Spotify untuk dapat informasi terkini seputar industri TIC, Testing, Inspection, and Certification. Dan juga jangan lupa buat komen di kolom komentar. Dan juga ada hadiah buat komentar yang beruntung nantinya. Oke, itu aja. Makasih. Makasih. Halo Citizen, sampai jumpa. Ya kan, kita kan IPB Squad. Apa sih kira-kira Mbak Cynthia? Ya silakan, mic-nya sambil jatuh juga nggak apa-apa. Dipegangin aja Mbak.